Baik, siapa berikutnya? Dipersilakan. Saya. Ya, silakan Bu Siti. Ya, terima kasih. Saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan saya Ibu Siti Maryam Abdul Wahab. Sebelum itu saya tes dulu motivasi kalian. Apakah kalian masih semangat atau tidak? Karena ini sudah masuk di jam yang kritis, jam siang ya. Oke, SMK bisa, SMK hebat. Jadi seperti itu. Mohon jadi sama-sama ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK hebat. Ulang sekali lagi, tidak kompak. SMK Bisa. Hebat. Terima kasih. Pertama-tama kita menjadikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Di gambar ini siapa yang bisa menentukan? Kalian sudah perhatikan ini? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Gambar pertama yang mana? Gambar sementara sedang berdoa. Sementara berdoa. Jadi kegiatan kita diawali dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Ada, Bu. Oke, disilahkan. Ya, teman-teman, marilah kita berdoa mengawali pembelajaran ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi untuk memulai pelajaran kita hendaknya berdoa dulu, karena dengan berdoa insya Allah apa yang kita pelajari hari ini akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Oke, yang kedua, gambar apa ini yang kedua? Orang anak-anak yang mengangkat tangan, Bu. Belajar. Sedang belajar di kelas. Oke, jadi untuk belajar itu saya ambil kehadiran. Jadi orang belajar berarti ada yang siswa-siswa. Sekarang siapa yang atau hadir semua ini? Hadir, Bu, semua. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Pertahankan terus ya kehadiran karena kalian kelas ujian. Ingat, kelas ujian. Baik, untuk gambar ketiga. Baik, Bu. Gambar ketiga ini ada Gambar buku. Masih ingat Kak pelajaran yang kemarin? Ingat, Bu. Oke. Febri, pelajaran apa yang kita pelajari kemarin? Menganalisis kaidah kebahasaan teks sejarah, Bu. Oke. Menganalisis kaidah kebahasaan teks sejarah. Jadi itu materi kemarin dan hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, materi lanjutan, yaitu menulis cerita sejarah pribadi. Menurut kalian, apa sih pentingnya mempelajari cerita sejarah? Agar Ibu, saya Bu, saya. Bu. Siapa saja boleh. Untuk mengingat masa lalu, Bu. Untuk mengingat masa lalu. Oke, ada lagi? Untuk menyimpan kenangan, Bu. Oke, kalian bisa lihat gambar yang keempat. Ini siapa? Bapak Soekarno. Soekarno. Dengan apa? Membacakan Proklamasi. Masih itu berhubungan dengan sejarah. Sekarang, kalau kita mempelajari cerita sejarah, manfaatnya apa? Selain untuk mengingat masa lalu, apalagi yang lain? Ada lagi yang lain? Coba Ida. Dari tadi menjadikan ya? Ibu, menjadikan pelajaran di masa yang akan datang, Ibu. Oke, menjadikan kejadian itu menjadi pelajaran di masa datang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang kita akan belajar tentang KD menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kaidah kebahasaan. Boleh, ada Kartika?
Kartika. Hadir, Bu. Oke. Ibu minta tolong bacakan yang tujuan pembelajaran. Oke, siap, Bu. Tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran PJBL, diharapkan peserta didik mampu. 1. Menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan cerita dengan benar. 2. Menyusun kerangka karangan cerita sejarah pribadi dengan benar. 3. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh dengan benar. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah yang kalian akan lakukan pada pembelajaran kali ini. Di samping itu, ketika kalian berhasil menentukan peristiwa sejarah, kemudian kalian menyusun kerangka karangan dan mengembangkan, kalian akan presentasi di depan teman-teman kalian. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman? Itu kalian akan menyaksikan atau menanggapi, memberi komentar atau tanggapan kepada teman kalian yang melakukan presentasi. Baik, Jadi- Bu. Nah, jadi ini tugas pribadi ya, karena Ibu anggap bahwa cerita masing-masing orang itu mempunyai kisah sendiri-sendiri. Benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, jadi untuk penilaiannya di samping untuk produk atau tulisan, Ibu menilai aspek perilaku. Ada jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ada pertanyaan dari sampai di situ? Ada, Bu. Ya, apa? Silahkan. Untuk waktu pengerjaannya, Bu, berapa jam? Belum. Kita belum sampai di sana ya, Dewi. Waduh. Oh ya, Bu, ya, Bu. Mohon maaf, Bu. Ya. Oke. Dewi sudah belajar pertemuan yang saya sudah bilang kan kemarin. Ya, sudah baca. Oh. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Ini ada gambar apa ini? Gambar Seorang yang Seorang anak sedang lamun. Sekarang Ibu mau tanya, siapa ya yang Ibu belum sebut? Ferry. Coba Ferry, sekarang kamu usianya berapa? Usia saya sekarang 13 tahun, Bu. Oh, 13 tahun. Kalau Siti Waliati? Saya 12, Bu. 12 tahun, oke. Berarti secara keseluruhan saya simpulkan bahwa usia kalian masih belasan ya. Ya, Bu. Bagus. Jadi dari usia dari SD, SMP, dan sekarang SMA usianya kelas 12, apakah kalian mempunyai peristiwa yang paling berkesan yang membuat kalian tidak mudah lupa? Apakah ada? Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Ada, Bu. Jadi kalian sudah memikirkannya? Sudah, Bu. Oke, Sudah, sekarang Bu. Ibu mau tanya, Ferry, peristiwa apa yang paling berkesan di dalam hidupmu? Baik, Bu. Saya bacakan, Bu, ya. Peristiwa yang paling berkesan. Jadi peristiwa itu seperti tema, seperti peristiwa apa? Oh, peristiwanya, Bu, di sekolah dasar jarang jajan, Bu. Aduh, jadi sekarang ketika kamu SMA, usahakan kamu belajar dengan giat dan dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Saya Ya, mendapatkan Bu. yang seperti itu. Untuk Dewi, peristiwa apa Saya, yang Bu. Oke. Yang paling berkesan, Bu, waktu kelas 10 SMK, saya menjadi atlet bola voli mewakili tingkat sekolah, Bu, tingkat SMK ke kabupaten. Ya, keren sekali. Jadi semuanya mempunyai peristiwa yang paling berkesan kan? Ya, Bu. Rahma, ada kisah tersendiri tidak yang peristiwa yang paling berkesan? Ada, Bu. Apa? Waktu itu saya mengikuti kegiatan pramuka di Cibubur, SMP tahun berapa ya? SMP, saat saya SMP. Keren ya, keren. Oke, sekarang untuk Ibu minta, kalian kan sekarang akan membuat cerita sejarah. Sekarang Ibu tanya,
langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menyusun cerita sejarah? Saya, Bu. Ya. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan? Langkah apa saja? Menentukan peristiwa sejarahnya dulu, Bu. Ya, oke. Langkah kedua, Menyusun kerangka. menyusun kerangka atau gambaran singkat. Kemudian yang ketiga, Mengembangkan Mengembangkan kerangka kerangka. menjadi tulisan, Bu, menjadi teks cerita. Cerita yang utuh. siapa yang bisa mengulangi lagi langkah-langkah menyusun cerita sejarah? Saya, pribadi? Bu. Oke. Langkah-langkah menyusun teks sejarah pribadi. Pertama, menentukan peristiwa sejarah. Kedua, menyusun kerangka atau gambaran singkat sejarah yang akan ditulis. Ketiga, mengembangkan kerangka menjadi teks cerita yang utuh. Oke, itu langkah-langkahnya. Jadi untuk menentukan peristiwa sejarah, boleh siapa yang tanpa saya tunjuk ya, tanpa Ibu tunjuk, siapa yang bisa baca ini? Yang ini. Ya, Bu, boleh. Oke, silahkan. Dalam cerita sejarah, penulis menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami para tokohnya dengan menggunakan latar peristiwa sejarah. Menulis sejarah berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis. Wujudnya dapat berupa peristiwa yang berkaitan dengan hidup orang banyak atau hidup seseorang. Oke, jadi untuk menentukan peristiwa sejarah yang kalian lakukan adalah menentukan peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Ada faktanya, jangan hanya imajinatif. Ya, ini contohnya peristiwa sejarah tsunami di Aceh tahun 2004. Kemudian masuk pada langkah selanjutnya, menyusun kerangka gambaran atau gambaran sejarah yang akan ditulis. Farid. Ya. Nah, sekarang kau baca, Nak. Menyusun kerangka gambaran singkat sejarah yang akan ditulis. Dalam penyusunan kerangka cerita sejarah ada berupa perjalanan waktu, misalnya masa kecil, remaja, dewasa, masa sekolah, masa kuliah. Untuk latar, misalnya latar tempat di desa, di sekolah, di kota, dan di luar negeri. Kerangka karangan dapat berisi tokoh, waktu, dan tempat kejadian, ilustrasi visual setiap tokoh, apa yang dipermasalahkan, dan sebagainya. Terima kasih. Jadi untuk menyusun kerangka, kalian mulai ada alur yang kalian tulis. Di situ ada berisi latar, ada ketika kalian masih kecil, remaja, kemudian ada tempat, ada toko, dan sebagainya. Sekarang mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Juli apa ada? Juli? Bu. Mohon bantuannya untuk baca yang poin 3 ini. Pada tahap poin 3 ya, Bu. Pada Iya. tahap ini, penulis merangkai cerita berdasarkan daya khayal atau imajinasi. Sudut pandang yang paling mudah adalah sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Penceritaan teks cerita sejarah di dalamnya ada orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Oke, jadi pada tahap 3 ini sudah ada imajinasi pengarang atau daya khayal. Dan ingat, pada penceritaan ini itu sudah disusun berdasarkan struktur, ada orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Ibu sudah tidak jelaskan lagi ya orientasi karena sudah kalian pelajari di pertemuan yang lalu. Oke, dari situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Ibu, ceritanya dibuat berapa banyak, Ibu? Cerita hanya satu saja, cerita hanya satu, tapi penyusunannya sesuai ini, sesuai struktur ini. Iya, Ibu. Sekarang kita sepakati dulu menentukan peristiwa sejarah butuh waktu berapa lama? 1 jam. 1 jam. Salah. 5 menit, Ibu. Oh, 5 menit menentukan peristiwa sejarah 5 menit. 1 menit, 1 menit.
Ya. 1 menit Bu, boleh. Oke, 1 menit. Yang lain boleh seperti itu menentukan peristiwa sejarah. Halo. Boleh. Boleh Ibu, Oke. 1 menit. Sekarang yang kedua, jadi 1 menit ya kita sepakati. Yang kedua, menyusun kerangka karangan. Berapa waktu yang kalian butuhkan? 2 menit. 2 menit. Yang lain? Menyusun kerangka. Di situ ada tokoh, ada peristiwa juga, ada alurnya. 10 menit. 5 menit boleh. Oke, 5 menit. Untuk yang mengembangkan kerangka, berapa menit? 10 menit kalau bisa, 10 Bu. menit. 10 menit. Apa Farid? Coba diperbesar suaranya. Farid ini kayaknya pendiam. 10 menit Ibu. Oke, 10 menit. Baik. Sekarang kita akan menyusun yang pertama, langkah pertama itu 2 menit, yang kedua 5 menit, dan yang terakhir 3 menit. Ingat ya, ini Ibu akan berikan lembar kerja peserta didik. Ketika perhatikan, jangan dulu ada yang pegang-pegang pulpen. Ketika kalian tidak mengerjakan ini, poinnya ini ada 10. Poinnya 10. Di langkah yang kedua, itu ada poin 30. Dan yang langkah ketiga atau terakhir itu poinnya 60. Jadi ketika kalian mengerjakan 10 tambah 30, 60 itu 100. Jadi wajib untuk kalian mengerjakan semua tahap demi tahap. Siap? Baik. Oke, sekarang Ibu beri waktu kalian untuk menentukan peristiwa sejarah. Disilahkan. Oke, sudah. Untuk belah yang pertama, sudah? Sudah Ibu. Oke, sekarang kita masuk pada LKPD yang kedua, menyusun kerangka atau gambaran singkat sejarah. Sudah? Sudah? Dewi sudah? Dewi? Halo Dewi, konsentrasinya mana sayang? Dewi? Ya Bu ya. Ibu ribut Ibu di perahu Ibu. Oke. Menyusun kerangka karangan sudah? Oh sudah Bu, sudah. Oke. Sekarang mengembangkan kerangka menjadi teks cerita yang utuh. Langkah yang berikut ya. Apa ada kesulitan Siti Maliati? Iya, Bu. Kesulitan? Iya, lagi buat ini, Bu. Oke. Kalau ada yang kesulitan bertanya ya. Untuk yang Mengembangkan kerangka ini bagaimana, Bu? mengembangkan kerangka karangan. Jadi setelah adik-adik menyusun kerangka karangan yang seperti ini, dikembangkan, ditulis, sisipkan imajinasi pengarang. Kemudian perhatikan struktur seperti itu. Jadi ada pengenalan tokoh, kemudian ada mulainya komplikasi, mulainya masalah, ada puncak masalah atau klimaks, ada resolusi atau penyelesaian dari masalah itu, dan terakhir koda atau penutup. Sudah dimengerti? Ya. Oke, silakan melanjutkan. Sudah selesai? Oke, waktunya sudah selesai. Sudah kan? Halo? Hai. Nah, sudah. Semua Ya, Bu. sudah. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang waktunya kita presentasi. Waktunya presentasi. Sudah siap semua? Siap? Siap presentasi ini? Oke, Ibu cek satu-satu dulu. Febri? Siap? Febri? Ya, Bu. Siap presentasi. Siap. Oke, Mardiana? Siap? Ibu. Siap? Ida siap? Iya, Ibu. Oke, semua siap ya. Ferry? Ferry mana Ferry? Ferry ke toilet lagi. Ferry?
Ferry ada? Ferry mungkin ke toilet. Oke, baik. Sebelum presentasi, coba perhatikan dulu nih, perhatikan dulu di sini. Halo? Halo? Hai. Nah, sekarang perhatikan dulu di sini. Terus Anda hanya jadi kita main ice breaking dulu ya sebelum presentasi. Boleh? Boleh, Ibu. Oke, kita akan tugas kalian atau tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Boleh? Boleh. Ibu, Ibu. perhatikan semua. Ini Merah, Merah. Coklat. hijau, Hijau. Putih. Putih. Kuning. Kuning. Biru. Oke. Putih. Oke. Hitam. hitam, Hijau. hijau, Hijau. Merah. Merah. Biru. Biru. Kuning. Kuning. Hijau. hijau, Biru. Biru. Kuning. Kuning. Hijau. Hijau. Biru. Putih. Putih. Merah. Merah. Hijau. Oke, Hijau, siapa hijau. yang salah? Angkat tangan saja, sahabat, tidak usah malu. Siapa yang salah? Saya benar semua, Ibu. Saya benar semua juga, Bu. Oke, siapa yang salah? Siapa? Ada yang salah? Ida salah tadi, Ida salah. Ida, jujur Ida. Oke, jadi konsentrasi ya Ida. Ya, Ibu. Oke, jadi jangan harus konsentrasi. Sekarang masuk pada presentasi. Ketika teman kalian presentasi, usahakan kalian memperhatikan. Kalian dapat memberikan tanggapan. Siapa yang mau presentasi pertama? Siapa yang mau presentasi pertama? Halo? Hai. Nah, siapa yang mau presentasi pertama nih? Saya mau coba, Bu. Kalau salah, mohon diberikan petunjuk. Tidak Kalau apa-apa, salah. tidak apa-apa. Karena di sini kita belajar ya sama-sama. Jangan takut. Yang takut itu ketika apa yang kalian tahu itu kalian tidak keluarkan, tidak sampaikan. Kerangka dulu ya, Bu. Langsung saja, langsung Langsung pada cerita sejarah pribadi. Ya, teman-teman jangan ditertawakan ya. Tidak. Orientasi. Aku memiliki seorang sahabat yang setia denganku sejak aku kecil. Namanya Vita. Sedangkan nama aku Febri. Sehingga teman-teman sering memanggil kami berdua dengan sebutan yang kami tidak senangi dan sering mengolok-ngolok kami. Sejak kecil kami selalu bersama karena kami juga bertetangga dekat dan banyak pengalaman yang tak terlupakan. Urutan peristiwa. Saat kami berdua masuk SMP, tidak ada satupun dari kami yang bisa mengendarai sepeda motor. Saat itu ayahku bilang kalau salah satu dari aku dan Vita tidak bisa menghendaki sepeda motor dalam 2 pekan. Maka berangkat dan pulang sekolah kami naik angkot, tidak boleh antar jemput. Begitupun dengan apa yang dikatakan orang tua Vita. Sementara akan sangat sulit jika ke sekolah pakai angkot karena jarak rumah ke sekolah cukup jauh. Keesokan harinya setelah pulang sekolah kami mulai latihan naik motor di lapangan belakang rumah diajari oleh kakak Vita yang bernama Gito. Sebelumnya aku sudah bisa menaiki sepeda roda 2. Jadi saat itu aku sangat yakin dan percaya diri bahwa aku bisa mengendarai sepeda motor dengan mudah.
Sementara sahabatku Vita tidak bisa naik sepeda sama sekali. Namun ternyata untuk melakukannya tidak semudah yang aku pikirkan. Di hari pertama belajar sepeda motor, ternyata aku jatuh berkali-kali, apalagi Vita. Untung saja kami pakai motor buntut milik ayah Vita yang sangat jarang dipakai. Kami latihan bergantian. Ayah dan ibuku hanya melihat kami belajar sepeda motor dari kejauhan. Reorientasi, aku dan Vita, sahabatku, ternyata memiliki pengalaman yang sangat seru dan tak terlupakan. Padahal ayahku dan ayah Vita memberiku tantangan selama 2 pekan, tetapi aku bisa cukup lancar mengendarai motor tidak lebih dari 2 pekan. Pengalamanku bersama Vita saat belajar motor sangatlah terkenang, apalagi sampai masuk akan. Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Febri. Tepuk tangan. Ya. Jadi itu pengalaman Febri dengan temannya mengendarai sepeda Belajar sepeda motor, naik sepeda motor. Sekarang siapa yang bisa memberikan tanggapan atau masukan atau saran dan sebagainya terhadap cerita tadi? Ada? Ada tidak? Bagus, Bu, ceritanya, Bu. Oke, bagus. Siapa lagi yang lain? Ada? Oke. Secara keseluruhan bagus ya ceritanya. Bagus kan? Iya, Ibu. Tapi menurut kalian strukturnya itu lengkap atau tidak? Lengkap. Lengkap atau tidak? Ya, lengkap. Lengkap. Ya. Di situ ada orientasi, ada komplikasi, klimaks, dan resolusi serta koda. Beri tepuk tangan dulu untuk baik, sekarang kita masuk pada tahap terakhir, itu tentang memperbaiki tulisan kalian. Jadi semua sudah mempresentasi. Sekarang tugas kalian memperbaiki tulisan kalian, apalagi penggunaan huruf yang tidak tepat. Penggunaan huruf kapital yang di awal, kemudian kalian tulis huruf kecil, kemudian penggunaan nama kalian tulis huruf kecil, itu tolong diperbaiki. Boleh? Boleh? Boleh, Bu. 5 menit. Disilahkan. Ya, Bu. Oke, sekarang sudah selesai. Sekarang kita akan masuk pada kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa sebelum Ibu tunjuk? Halo? Tidak semangat ini, kita tes dulu SMK. Bisa. Hebat. Oke. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Menulis teks cerita sejarah. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Saya, Bu. Oke, disilahkan. Iya, untuk menulis cerita harus sesuai dengan strukturnya biar ceritanya beruntut, Bu. Siapa lagi yang lain? Menulis cerita harus beruntut. Siapa lagi yang lain? Langkah-langkah menulis teks cerita secara pribadi ada 3. Yang pertama, menentukan peristiwa sejarah. Kedua, membuat kerangka. Yang ketiga, mengembangkan kerangka, Bu. Terima kasih kepada anak-anakku yang super aktif. Jadi usahakan pertemuan ke depan untuk Ida, Farid, untuk Mardiana yang masih nyaman dengan zona diamnya, usahakan pertemuan depan lebih semangat lagi. Oke? Terima kasih. Iya, Ibu. Nah, ini gambar apa? Sebelah yang saya tunjuk.
Gambar? Gambar sedih, murung. Cemberut. Ini gambar. Bahagia. 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 Bahagia Ibu. Menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah cemberut atau sedih atau bahagia? Bahagia. Bahagia. Terima kasih. Jadi bahagia ya. Tapi Iya. Iya. saja anak-anakku ini yang masih murung. Jadi usahakan untuk ke depan jangan seperti ini ya. Boleh. Nah, jadi pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Mardiana saja, Mardiana. Boleh, Ibu. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa di dalam hati menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan doa tadi, berakhir dalam tadi, maka pembelajaran hari ini selesai. Ingat, ya, yang lalu jangan hanya jadi kenangan, tapi juga jadi pelajaran. Dengan mengucapkan basmalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.